kembali dengan saya Desi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 9 Kota Jambi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dian, guru BK SMP Negeri 9 Kota Jambi. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Cukup luar biasa sehat hari ini. Baik ya, sehat ya Ibu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Ya Bu ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nanti pembelajaran yang akan diberikan di kelas itu kan berkaitan dengan kecanduan gadget. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan adalah dimana supaya peserta didik bisa membedakan aktivitas-aktivitas positif dan negatif yang mereka lakukan dari gadget. Terus tujuan yang kedua di mana peserta didik mengetahui dampak-dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget, serta kalau kecanduan itu dampaknya apa saja bagi kehidupan mereka. Seperti itu Bu, tujuan yang nanti ingin saya sampaikan di kelas. Oke, ya berarti Ibu nanti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan kedua. Dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin mencapai kesadaran peserta didik tentang bagaimana cara mereka mencegah keberlanjutan dari kecanduan itu, sehingga mereka lebih bisa mengontrol diri dengan mandiri supaya penggunaan gadgetnya dibatasi dengan kesadaran diri mereka sendiri. Oke, berarti ada pengontrolan dari gadget ya Bu Iya. ya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang ketiga. Strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas nanti? Rencananya nanti akan dilakukan strateginya tuh kita pakai diskusi kelompok. Jadi kita berdasarkan problem based learning. Jadi saya akan menampilkan contoh-contoh perilaku positif dan negatif dari penggunaan gadget. Nah dari situ nanti mereka akan mengembangkan sendiri kira-kira dampak positif dan negatif gadget itu apa, sehingga mereka menggali itu dengan berdiskusi kelompok. Oke. Nah ini ada lagi nih Bu, pertanyaan yang keempat Bu ya. Media pembelajaran apa yang Ibu rencanakan di dalam kelas nanti? Rencananya supaya pembelajarannya bisa lebih variatif, lebih menarik minat siswa, saya mau pakai Infokus, terus mau menayangkan video-video lewat dari Canva, terus berita-berita yang saya tampilkan kira-kira apa dampak-dampaknya yang terjadi yang di dunia nyata yang bisa mereka pelajari dari situ. Jadi saya menggunakan laptop, Infokus, Canva, terus nanti didorong dengan diskusi kelompok menggunakan karton, nanti mereka akan presentasi. Oke, berarti rencana Ibu nanti Ibu akan melakukan diskusi kelompok juga ya Bu ya? Iya, itu berarti itu media pembelajaran Ibu yang Ibu gunakan menggunakan PowerPoint dari Canva, terus apa namanya tuh menampilkan ya, menampilkan video, kemudian nanti Ibu akan melaksanakan diskusi ya Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan? Rencananya mau dilakukan di Kamis minggu depan.
Oke, berarti Kamis minggu depan Iya, ya Bu. Kamis minggu Oke, depan. baik. Berarti nanti besok pas hari Kamis minggu depan saya akan melakukan observasi Iya, saat Ibu siap. mengajar, Iya, boleh. ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Demikianlah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam layanan bimbingan konseling. Kita belajar lagi. Nah, tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berkah untuk kamu dan juga untuk Ibu. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyiapkan? Oke, silakan meja bantu disiapkan dulu, Nak. Semua siap? Siap. Baca doa dimulai. Berisaka. Selamat pagi, terima kasih. Gimana hari ini paginya? Sehat semua? Sehat. Sudah bahagia belum pagi ini? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Boleh silakan lihat kiri kanannya, kasih senyum terbaiknya untuk teman-temannya. Silakan dilihat teman-temannya. Iya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk, nah teman kita? Ridwan apa keterangannya? Sakit. Terus siapa lagi? Aurel juga sakit. Rido juga sakit. Ridwan ya. Siapa nak? Flora juga sakit. Oh, lagi banyak yang sakit ya hari ini ya. Kita doakan mudah-mudahan temennya yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Kalian juga tetap jaga kesehatan dalam kondisi cuaca yang saat ini tidak jelas, hujan panas, tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih hari ini sudah datang, luar biasa anak ibu, masih semangat, masih bisa ngikutin kegiatan sekolah pada hari ini. Nah, pada hari ini ibu mau ngajak kalian untuk mengenali kecanduan-kecanduan gadget. Coba ibu tanya dulu, semuanya rata-rata di sini punya gadget nggak? Punya ya. Gadget itu apa? HP. Oke. Nah, jadi tujuannya hari ini kita mau sharing-sharing, mempelajari materi tentang kecanduan gadget pada remaja. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, terus bagaimana cara kamu untuk menolak kecanduan itu atau mengatasi kecanduan itu di dalam diri kamu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, harus diketahui dulu langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita nanti akan melihat gambar-gambar penggunaan gadget. Nah, nanti kamu boleh memerincikan sesuai dengan pendapat kamu. Setelah itu kita akan ada diskusi kelompok. Nah, nanti di diskusi kelompok silakan kamu berdiskusi dengan kelompokmu masing-masing sehingga bisa mencapai tujuan diskusi itu tersebut. Nah, nanti baru kita presentasi. Silakan ditentukan masing-masing perwakilan satu orang aja, satu kelompok aja. Siapa yang akan mempresentasikan. Nanti teman-temannya boleh menanggapi kalau memang setuju atau misalnya ada beda pendapat atau memberikan pandangan yang lainnya. Oke? Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran kita, boleh kita ice breaking dulu biar makin semangat. Kita tes dulu konsentrasinya, bisa? Bisa. Sekarang fokus semua, jangan lihat kiri kanan. Kalau ibu bilang tangannya ke atas berarti ke atas. Kalau ibu bilang tangannya ke samping, ke samping. Kalau lihat
Ibu bilang ke depan. Ke depan. Siap, kita tes konsentrasinya. Siapa yang masih ngantuk kira-kira masih di alam tidurnya? Mudah-mudahan enggak ya. Yuk kita tes. Siap. Lihatnya ke ibu ya, jangan lihat temennya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Ayo. Tangan ke depan mana? Ayo. Ulang lagi, ayo. Tangan ke depan. Tangan. Salah. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Oke, luar biasa, sudah fokus semua. Terima kasih, anak ibu sudah bisa fokus semua. Kita mulai masuk ke materi. Sebelum kita mulai masuk materi, silakan Ananda ibu buka, ada ibu share link di grupnya. Silakan dibuka untuk pretestnya. Boleh diklik linknya dulu. Bisa? Boleh. Yang nggak punya gadget boleh ditulis di sini aja sayang. Boleh diisi namanya, kelasnya, nanti kamu tulis di sini boleh. Ya. Yang atas, yang pertama. Iya, dijawab. Silakan diisi, dijawab. Jangan lihat temennya ya. Kerjain sendiri-sendiri dulu. Oh, kamu nggak ada, tunggu sebentar. Ya, langsung diisi yang pertama aja. Ya. Ini nak, pakai yang ini aja sayang. Nih. Ini apa Fajar? Macet nih, pakai ini aja. Nih. Boleh diisi namanya, kelasnya ditulis. Udah isi aja Fajar, tinggal diconteng-conteng aja nak. Diisi aja, sepengetahuan kamu aja. Sebisanya aja. Jangan lihat temannya. Kita mau lihat sampai mana kamu pengetahuannya tentang gadget. Di sini sudah semua? Oke? Oke, di sini sudah semua? Sudah nak? Oke. Sudah Fajar? Ya, kalau sudah boleh keluar. Nih, pakai yang ini punya ibu. Boleh. Oke ya. Kalau sudah silakan keluar. HP-nya ditaruh lagi. Kita fokus lagi ke depan. Nah, coba sekarang fokus ke depan, lihat dulu. Sudah atau ada yang masih? Sudah Diki? Belum. Berapa lagi Diki? Dikit lagi, kita tunggu Diki dulu ya. Biar sama-sama ya. Yang nanti belakangan. Yang nomor 2-nya nanti di akhir. Coba kalau ibu tanya gadget itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak sih kira-kira gadget berdasarkan pendapat kamu tuh apa? Perangkat? Lunak, oke boleh. Ada lagi yang punya pendapat lain? Sistem perangkat? Lunak. Ada lagi? Coba, yang menurut kamu masuk gadget itu apa aja? Handphone, laptop, komputer atau PC, tab. Apa lagi? Banyak ya jenis-jenis gadget ya. Nah, coba kita kenali dulu gadget itu apa sih. Nah, jadi kalau tadi ada yang bilang gadget itu perangkat, ya betul. Jadi gadget itu merupakan perangkat elektronik kecil yang punya fungsi khusus. Nah, jadi gadget itu bisa mengakses banyak aplikasi dari dalam handphone kamu. Misalnya contohnya, apa aja yang biasanya kamu buka di handphone? Instagram. Terus apa lagi? FaceApp. Apa lagi? WA, alat komunikasi ya. Terus apa lagi? TikTok, Telegram, Twitter, YouTube ada buka nggak? Game online? Ada, justru game online kayaknya yang paling banyak ya biasanya ya. Nah, sekarang kita lihat.
Eh, menurut kamu kecanduan itu apa? Tidak bisa lepas dari handphone. Ada lagi? Apa? Yang dilakukan terus-menerus. Tadi kamu sudah mengisi jumlah penggunaan handphone. Sekarang saya tanya, siapa yang penggunaan handphonenya di atas 2 jam? Ami. Wah, banyak ya berarti ya yang di atas 2 jam ya. Coba kita lihat deh, apakah itu sudah masuk kecanduan atau tidak. Tuh. Kecanduan dikatakan jika seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk main gadget. Atau bisa disebut juga nomophobia, artinya nggak bisa hidup tanpa handphone. Apakah itu kamu? Tidak ya, mudah-mudahan enggak ya anak ibu, mudah-mudahan tetap bisa hidup walaupun tidak pakai handphone untuk kehidupannya. Jadi jangan lupa, handphone itu pada dasarnya adalah alat pendamping loh, bukan fokus utama tujuan kehidupan kita. Nah, jadi jangan jadikan handphone itu tujuan kamu tiap hari main handphone mulu, jangan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, coba. Siapa yang bisa lihat gambarnya? Kira-kira menurut pendapat kamu, apa yang terjadi di gambar ini? Boleh, Zakia. Asik dengan diri sendiri dan gadgetnya bersosial. Oke, bagus. Tidak bisa bersosialisasi, asik sama gadget, main sendiri. Nah, jadi Zakia sudah bisa mengatakan kalau gambar ini adalah bentuk salah satu orang yang nggak antisosial. Nah, sekarang coba kita ke gambar. Nih, harusnya ini tadi bisa kita puter ya. Lihat, ini salah satu gambar video di mana berita tersebarnya video porno remaja yang mengakibatkan remaja depresi. Tuh. Nih. Lagi. Ini salah satu juga beritanya. Kamu bisa lihat. Berita apa yang akhir-akhir ini sering kamu lihat? Berita bencana alam. Bencana alam. Terus apa lagi, Nak? Memperkosa. Apalagi? Coba. Yang pembulian. Bisa nggak pembulian terjadi lewat gadget? Bisa. Bisa. Jadi gadget itu yang tadinya fungsinya positif sekarang menjadi negatif karena pemanfaatan yang tidak bijak tersebut. Nah, sekarang kita sudah lihat ya contoh-contohnya ya. Ada lihat nggak? Pernah lihat berita nggak anak-anak yang syarafnya terganggu? Nah ya, lihat berita ya. Nah, itu adalah salah satu penggunaan gadget yang kurang baik. Nah, sekarang Ibu minta kamu kan sudah duduk per kelompok nih. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompokmu sesuai dengan tugas-tugas yang menjadi tugas kelompoknya. Kelompok 1, silahkan disebutkan dampak positif apa aja dari penggunaan gadget. Kelompok 2, silahkan sebutkan dampak negatifnya penggunaan gadget. Kelompok 3, sebutkan ciri-ciri penggunaan gadget pada remaja yang sudah kecanduan. Keempat, kelompok 4, apa aja pengaruh gadget untuk prestasi belajar. Ya, yang kelima, boleh tentukan langkah-langkah atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecanduan gadget. Ya, kamu boleh pakai handphonemu untuk lihat berita atau apa, silakan dicari sumber informasi yang bisa membantu kamu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Iya, tulis di sini ya, gede-gede tulisnya. Nanti Ibu kasih spidolnya. Cak, tolong Cak, kasih ke sana Cak. Hah? Simer-simer, biar cerah. Tulis di bagian putihnya ya, gede-gede aja tulisnya. Ini spidolnya, Nak. Boleh. Ini spidol. Ada spidolnya? Ada. Gede-gede sayang nggak kelihatan itu mah. Gede-gede aja. Habisin full aja segini. Nah, biar kelihatan. Iya, biar kelihatan.
Besar-besar aja, Dil, biar kelihatan, Dil. Yuk, diratain dulu, boleh. Gede-gede ya, Nak, tulisnya. Nih, gini aja. Nah, oke. Nah, tulis aja full gini boleh. Waktu diskusi kita 15 menit ya. Ini Nak, spidolnya, Nak. Full aja dibuat biar gede, besar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan proses. Kan nanti kamu yang presentasi. It's okay. Kelompok 1, oke boleh. Kamu berarti sebutin aja misalnya dampak-dampak positifnya 1, 2, 3. Boleh berapa banyak mau kamu buat ya. Nggak usah, soalnya nggak usah. Soalnya nggak usah dibuat ya, langsung aja. Sambil boleh kamu lihat-lihat informasi berita apa aja, karena kan kadang semua rangkuman-rangkuman dampak-dampak itu bisa kamu lihat langsung secara nyata di kejadian-kejadian yang diliput berita, diliput informasi-informasi digital. Yuk, tinggal 10 menit lagi. Ayo, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, siapa yang akan membacakan? Zakia. Oke, silakan Zakia. Berdiri di tempatnya, teman-teman yang lain boleh fokus perhatiin Zakia dulu. Boleh. Apa? Iya, pakai salam. Pakai di sini, Bu. Gak usah di join aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berenam. Dampak positif penggunaan gadget yang kita alamin di saat sekarang ini. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi dengan jarak jauh. Oke. Yang kedua, mempermudah mengakses informasi. Yang ketiga, mengetahui berita yang terjadi di luar. Yang keempat, memperluas jaringan persahabatan. Yang kelima, membantu dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang keenam, membangun keterampilan sosial dan emosional. Yang ketujuh, memperluas ilmu pengetahuan melalui internet. Yang kedelapan, mengembangkan percaya diri. Yang kesembilan, sarana bisnis. Yang kesepuluh, mempermudah belajar. Yang ke-11, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Yang ke-12, sebagai media hiburan. Yang ke-13, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Yang ke-14, meningkatkan kreativitas. Yang ke-15, memudahkan transaksi. Yang ke-16, dapat menemukan informasi apapun mengenai pelajaran lebih dari yang disampaikan guru. Oke, itu dari kelompok 1, boleh kasih aplaus dulu. Ada yang mau berpendapat untuk kelompok 1 masalah dampak positifnya? Setuju atau ada yang beda pendapatnya? Setuju ya. Jadi ada banyak ya dampak-dampak positifnya. Salah satunya tadi kayak Zakia bilang, bisa untuk bisnis. Kalau misalnya ibunya punya usaha atau apa, bisa di media sosial untuk disebarkan. Jadi penggunaannya kalau secara positif baik, untuk belajar, untuk kamu berkomunikasi sama orang tua, telepon apa, jemput dong. Bisa. Oke, kelompok 1 luar biasa, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau membacakan, Nak? Hani, oke silakan. Yuk, teman-teman yang lain boleh perhatiin dulu untuk kelompok 2. Dipegang aja nggak apa-apa. Dari jauh aja nggak apa-apa, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Apa saja dampak negatif penggunaan gadget yang kalian alami? 1. Masalah penglihatan. 2. Mengganggu pola tidur. 3. Tidak fokus. 4.
ketergantungan gadget. 5. Sakit kepala. 6. Postur tubuh yang tidak ideal. 7. Cedera pada otak. 8. Resiko kecelakaan. 9. Resiko kegemukan. 10. Gangguan tubuh kembangan pada anak. 11. Konflik keluargaan. Apa nak? Bisa apa? Boleh. Sekian presentasi saya Dari kelompok? dari kelompok 2. Oke, boleh kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Mungkin lagi Wabarakatuh. menanggapi. Oke, boleh ada yang mau menanggapi? Oke, boleh. Kenapa pengaruh dari handphone tuh bisa mengakibatkan kecelakaan? Coba menurut kelompok 2 kenapa? Karena tidak fokus kepada diri sendiri. Oke, karena kehilangan fokus. Misalnya, kamu main handphone sambil berkendara, bawa motor, atau misalnya dijamret di jalan main handphone. Jadi makanya penggunaan handphone harus hati-hati. Lihat ya, ada banyak dampak negatifnya. Salah satunya gangguan penglihatan, matanya bisa minus atau rabun. Terus apalagi gangguan pola tidur, kebanyakan begadang main handphone, main game. Nah, jadi kebiasaan tidurnya tidak pada waktunya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk dampak negatifnya atau setuju? Setuju ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau presentasi nak? Kelompok 3? Zara? Oke, boleh. Dipegang aja. Boleh berdiri Zara? Ini dipegang. Boleh. Nah, temennya aja yang megangin boleh, Zaranya sambil baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3 hasil diskusi kami, yaitu tentang kecanduan gadget. Ciri-ciri kecanduan gadget adalah 1. Susah tidur dan gangguan penglihatan. 2. Hilang fokus. 3. Boros uang, antisosial. 4. Yoki, perhatiin dulu Aktivitas sayang. fisik berkurang. 5. Sering menyendiri. 7. Terjadi peningkatan atau penurunan berat badan. 8. Nyeri kepala. 9. Bermain gadget tanpa kenal waktu. 10. Merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Sekian dari kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus buat kelompok 3, luar biasa. Jadi ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Enggak ya. Jadi kalau bentuk kecanduan itu, kalau udah mulai hilang fokus, susah, gelisah, kalau kata kelompok 3 tuh hilang fokus, boros. Kenapa boros? Beli kuota. Jadi kalau biasa main gadget kan nggak pakai kuota, nggak bisa ngapa-ngapain tuh HP-nya, cuma bisa main game doang. Nah, biasanya akan meningkatlah kegiatan pembelian kuota sehingga mengakibatkan kamu boros. Terus bisa hilang fokus karena nggak tidur, main handphone terus, main game terus. Nah, itu yang menyebabkan gangguan, misal kerusakan otak juga bisa. Ya kan? Terus apalagi tuh nyeri di bagian kepala. Biasanya orang-orang yang sudah kecanduan main handphone bisa sering sakit kepala. Nah, jadi kalau sekarang kamu sering main handphone, silakan dikurangi agar tidak mengganggu kesehatannya. Oke? Bisa kita lanjut ke kelompok 4? Bisa. Siapa yang mau presentasi? Diki. Oke, silakan Diki. Dipegang aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Febrian. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh gadget dalam prestasi belajar. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan. Boleh dipegang sayang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengingat. Yang keempat, memperluas persahabatan dengan bijak. Yang kelima, menambah wawasan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau bertanya nggak nih sama kelompok 4? Pengaruh gadget untuk prestasi belajar. Jadi kalau kata mereka tuh mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan mengingat. Setuju nggak kamu tuh?
memperluas persahabatan yang bijak, terus menambah kreativitas. Ya. Kami ingin menanggapi. Nah, itu kan katanya Membantu mengingat. Nah, bisa menghilangkan fokus. Oke, gimana Diki bisa jawab? Jadi agak bentrok ya antara kelompok 3 sama 4 ya. Oke, Ibu bantu jawab ya. Jadi kalau penggunaan gadget sesuai dengan porsinya, maka seperti yang kelompok Diki bilang, membantu mengingat. Karena kadang remaja itu lebih mudah mengingat kalau lihat di YouTube, kalau dengar, kalau lihat di berita, ketimbang kalau misalnya kamu langsung. Nah, kalau penggunaannya berlebihan, pokoknya lebih dari 5 jam setiap hari, itulah yang bisa mengakibatkan kamu kehilangan fokus. Karena otaknya terlalu lelah, matanya terlalu lelah melihat layar gadget. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kehilangan fokus. Jadi tetap pada konteksnya harus sesuai pada kebutuhannya. Gitu ya. Oke Diki? Iya. Oke, kasih aplaus dulu dong buat kelompok Diki. Silakan ditutup. Ya udah, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, nah itu tadi adalah apa yang sudah kita lakukan, mulai dari dampak positif, mulai dari negatif, upayanya apa, efeknya apa, buat prestasi belajar apa efeknya. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari ini, apa sih kesimpulannya yang bisa kita simpulkan? Boleh, Zakia. Apa Zakia? Kesimpulannya adalah kita harus bijak menggunakan gadget dengan baik dan benar. Oke, good job Zakia. Jadi harus bijak, boleh kasih aplaus buat Zakia. Harus bijak. Boleh ngikutin zaman, tapi harus bijak biar tidak salah jalan. Ada lagi yang mau menambahkan pernyataan Zakia? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau tadi kita sudah presentasi, kita sudah tahu dampaknya apa. Mudah-mudahan anak-anak Ibu di sini semuanya bisa membatasi penggunaan gadgetnya. Nah, sekarang tadi kan udah belajar nih, udah diskusi. Coba kita lihat, kita tes lagi kemampuannya. Kira-kira sudah bertambahkah ilmunya, informasinya? Boleh dibuka asesmennya lagi yang sudah Ibu kirim, yang nomor 2. Kita isi lagi. Lihat di grupnya. Boleh Fajar nanti isi pakai HP temennya, boleh. Gantian aja sama Reski. Boleh. Boleh diisi dulu. Kenapa nak? Mana? Gak apa-apa, nanti gantian aja handphonenya. Kenapa nak? Yuk, 2 menit ya. Silakan diisi. Iya, ada bedanya, coba dibaca dulu. Tadi kan itu pretest saat kamu belum mengetahui dampak-dampaknya apa aja. Ayo kerjain sendiri. Dikerjain lagi sayang. Nah, oke. Dah, disimpan dulu post note-nya. Nanti silakan dikumpul. Nah, jadi boleh fokus ke Ibu. Oke. Jadi kita sudah belajar hari ini masalah kecanduan gadget. Nah, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa juga kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita bersepakat untuk mencegah kecanduan gadget? Bisa. Bisa, Diki? Bisa. Jadi kita sepakat untuk membatasi penggunaan gadget kamu sebagai seorang pelajar. Sepakat? Sepakat ya. Menggunakan gadget sebagai alat pendukung belajar, sepakat? Setuju. Oke, luar biasa. Terima kasih anak Ibu. Hari ini sudah belajar dengan baik. Boleh kasih aplaus dulu buat dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi berkah buat kamu dan buat Ibu untuk melancarkan proses kehidupan ke depannya. Ya, terima kasih hari ini kita sudah belajar. Kita mampu mendapatkan pengetahuan yang baru sehingga kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, oke.
sekarang karena waktu belajar kita sudah habis, kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengaplikasikannya ya dengan baik. Nanti minggu depan kita lihat apakah rencana kamu sudah terrealisasi atau belum. Nah, sebelum kita selesai belajar, silakan Zakia dipimpin dulu doanya, baru kita istirahat. Yuk. Siap. Siap. Baca doa dimulai. Selamat pagi, oke, silakan kembali beristirahat. Kasih aplaus dulu buat dirinya sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Oktavia, CGP Angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dian selaku yang saya observasi, kemudian Ibu Yuli Pipianti selaku pengajar praktik pendamping saya. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Yuli. Pagi Bu. Ini maaf mengganggu waktunya ya Ibu Dian, Ibu Yuli. Terima kasih saya ucapkan Ibu Dian, Ibu Yuli sudah mau bersedia datang ke sekolah saya untuk melaksanakan pasca observasi. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik, yang mana tujuannya untuk merefleksi dari hasil pembelajaran yang telah Ibu Dian lakukan. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu Dian. Ya Bu Dian ya. Iya. Oke Bu, untuk yang pertanyaan pertama nih Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kemarin? Kalau ditanya perasaan sebenarnya agak nanu-nanu ya Bu ya. Pertama mungkin awalnya tuh agak takut, namanya kita biasa ngajar sendiri, terus tiba-tiba ada yang observasi, ada yang melihat gitu kan, sebenarnya memberi masukan dan lain-lain. Agak deg-degan sebenarnya, tapi satu sisi merasa excited juga karena kan dengan adanya observer seperti Ibu justru membantu saya nanti mengoreksi apa yang salah dari metode saya mungkin saat belajar. Jadi ada rasa tertantang tapi juga deg-degan. Tapi saya rasa ini sebuah perasaan yang baik kalau kita mau berubah, kalau kita mau belajar banyak untuk menjadi seorang guru yang ideal seperti itu. Oke Bu Dian, jadi ada perasaan deg-degan ya Bu Dian ya, tapi semua itu sudah berjalan. Kalau sudah kita melakukan pembelajaran, deg-degannya itu hilang ya. Iya, Bu Dian, berjalan ya? dengan sendirinya. Sendiri ya Bu Dian ya. Jadi pertanyaan yang kedua Ibu, masalah area pengembangan. Bisa nggak Ibu ceritakan nih apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Iya. Kalau untuk area pengembangan kemarin saya mencoba untuk melakukan meningkatkan budaya positif di kelas. Contohnya kayak mulai berdoa ketika mulai belajar, kan membiasakan anak-anak untuk berdoa dulu sebelum ngapa-ngapain. Terus di akhir pembelajaran juga tetap mengajak siswa bersyukur ketika sudah berhasil melakukan pembelajaran. Selain itu saya juga mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga mungkin lebih masuk ke anak, lebih cocok dengan karakter mereka. Nah, kalau untuk langkah-langkah yang saya lakukan kemarin, karena kebetulan kemarin temanya gadget, jadi saya mengajak anak tersebut pada kegiatan awal seperti biasa lah Bu. Kita kegiatan inti pengenalan dulu, masalah-masalah yang saat ini lagi
jadi sorotan tuh apa. Jadi saya mengajak anak untuk mengobservasi dulu masalah gadget ini apa sih sebenarnya yang jadi masalah untuk remaja pada umumnya. Setelah itu mereka mulai belajar mengungkapkan pendapat. Nah, setelah belajar mengungkapkan pendapat dari masalah-masalah yang saya tampilkan lewat PowerPoint, mereka nanti saya bagi ke dalam kelompok. Jadi mereka sendiri yang nanti akan berdiskusi dengan kelompok-kelompoknya mengenai langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah penggunaan gadget secara berlebihan, terus pemanfaatan gadget yang lebih positif, dan mereka lebih bertanggung jawab dalam penggunaan gadget itu. Jadi dengan kesadarannya sendiri, mereka berdiskusi tentang bagaimana sih caranya penggunaan gadget yang efektif buat remaja. Nah, tapi sejauh itu langkah-langkahnya itu Bu, nanti di terakhirnya mereka ada berdiskusi, tanya jawab antar mereka. Kemarin cukup lumayan aktif, jadi mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Ada temennya, Bu kok gini ya, Bu kok beda ya sama itu. Jadi mereka sudah mulai belajar untuk menerima perbedaan, terus cari jalan keluarnya seperti apa. Terakhir baru kami melakukan refleksi, evaluasi kira-kira apa manfaat pembelajaran dan apa yang harus kami perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Oke, Bu Dian, berarti area pengembangan Ibu cukup bagus ya Bu ya. Tadi ada juga budaya positif yang akan Ibu terapkan, sudah tuh pembelajaran berdiferensiasi, terus Ibu juga melakukan diskusi dan tanya jawab. Ya, sejauh mana mereka bisa mengendalikan diri terhadap gadget yang sekarang ya Bu ya, lagi ini ya Bu ya, hype-nya buat anak remaja. Iya. Susah kayaknya anak agak untuk susah lepas dari gadget ya Bu ya. Karena kayaknya itu sudah jadi makanan sehari-hari sih Bu. Iya itu. Nah ya baik Ibu Dian, sekarang ini ada pertanyaan berikutnya Ibu Dian. Menurut Ibu saat pembelajaran di kelas, apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran? Karena penggunaan gadget ini agak sulit Bu ya, gampang-gampang susah. Jadi kalau dibilang hambatan atau kendala tuh kayaknya saya butuh waktu yang tidak instan untuk membuat anak-anak ini memiliki kemandirian untuk menolak kecanduan gadget itu. Jadi kendalanya mungkin harus konsisten, apalagi kayak kita kan jamnya juga cuma 1 jam di kelas. Jadi harus memang konsisten untuk menerapkan komitmen-komitmen yang tadi sudah kami buat ketika belajar, apakah itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Jadi memang harus dipantau terus-menerus seberapa efektif komitmen yang sudah dibuat, dievaluasi. Dan mungkin kendalanya di situ saya harus lebih lebih konsisten terhadap diri saya sendiri, bagaimana caranya saya mempertahankan komitmen yang sudah dibuat. Oke, baik Ibu Dian, berarti kendalanya Ibu harus komitmen ya terhadap apa yang terjadi yang dibuat oleh siswa tadi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nih 4 kompetensi yang dimiliki oleh guru. Nah kira-kira Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi yang mana kira-kira? Kalau berdasarkan sejauh ini saya kemarin pembelajaran, yang ingin saya tingkatkan tuh di kompetensi pedagogi, karena kayaknya itu modal utama yang cukup harus dikuasai oleh guru, ngikutin perkembangan anak. Jadi secara tidak langsung kita juga harus terus-menerus menambah ilmu. Kalau mungkin dari kompetensi lain, seiring berjalannya dengan peningkatan pedagogik, saya rasa itu juga akan ikut berkembang. Oke, baik Bu Dian, berarti Bu Dian akan mengembangkan kompetensi pedagogik ya Ibu Dian ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan Ibu apa? Kalau harapan saya tentunya saya berharap pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa bermanfaat terutama untuk anak. Jadi memang betul-betul berguna, bermanfaat, dan bisa membantu mereka dalam menghadapi kehidupan nyatanya nanti di dunia sesungguhnya. Nah, kalau saya ditanya ketika refleksi belajar sebagai seorang guru, saya sadar kalau saya belum sempurna Bu. Jadi memang ada pembelajaran yang masih kurang atau masih belum tepat. Terkadang saya juga masih lost control sama anak. Terkadang masih anak-anak pasif tuh masih agak sulit buat saya ajak lebih aktif ketika ikut diskusi. Nah, mungkin kedepannya saya akan lebih banyak memperbaiki metode saya mengajar, gimana caranya
ngajak siswa untuk bisa ikut pembelajaran secara aktif, mereka juga happy mengikuti pembelajaran, jadi belajarnya enak, ngalir aja. Saya rasa itu sih Bu yang ingin saya terapkan ke depannya. Iya, bagus sekali Bu Dian, refleksi diri saya Bu ya. Oke Bu Dian, ini apa namanya, saya mengucapkan terima kasih Bu. Saya juga terima kasih. Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Bu Pipi juga saya terima kasih sudah mau menghadiri. Ini kami lagi melaksanakan pasca observasi dan semoga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu ya, dalam melakukan pasca observasi maupun pra observasi ya Bu ya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.